Perampok membongkar senjatanya. Ambil peluru yang panjangnya 7,62 mm. Masukkan ke dalam slot amunisi. Kemudian berbaring dan tunggu di lubang pasir yang sudah digali sebelumnya. Diam-diam menunggu. Mobil yang membawa 2 miliar melaju ke sini. Namun saat pengemudi sedang membawa uang, ia melihat tumpukan pasir muncul di jalan di depannya tanpa alasan. Dan langsung merasakan ada yang tidak beres. Jadi dia segera meraih joystick. Gerakan kamera di atap mobil ke kiri dan ke kanan untuk melihat sekeliling. Melihat ke depan dan ke belakang. Saya tidak menemukan sesuatu yang aneh. Pengemudi berhati-hati setiap inci. Berkendara melewati tumpukan pasir itu. Rodanya tersangkut di tumpukan pasir. Tidak bisa bergerak maju atau mundur. Tidak peduli seberapa banyak Anda meningkatkan throttle. Itu tidak akan membantu. Melihat hal tersebut, ia segera menyiapkan senjata snipernya. Dan mengarahkan tepat ke roda kiri kendaraan pengangkut uang tersebut. Tagihannya berbunyi. Pengemudi dan pengawalnya ketakutan. Segera tekan tombol api pada joystick. Arahkan ke bukit pasir di depan. Teruslah memotret dan memotret. Terjadi adegan penembakan yang ricuh. Diikuti dengan pengambilan radio yang tergesa-gesa. Hubungi kantor pusat untuk membantu. Siapa sangka staf kantor pusat tidak menunggu. Dengarkan dengan jelas di mana lokasi spesifik mereka. Perampok lain mengambil penyembur api. Lari ke samping gerobak uang dengan suara mendesis. Api besar keluar. Dalam sekejap, seluruh bagian depan mobil terbakar. Dan api terlihat menjalar hingga ke kabin pengemudi. Pengemudi dan pengawalnya tidak sempat berpikir. Membuka pintu mobil di sisi ini dan keluar. Segera pergi. Awalnya saya berpikir bahwa saya tidak akan mati terbakar oleh api. Namun tak disangka, kebetulan mereka terjerumus ke dalam jebakan yang dipasang para perampok. Karena Z sudah menggunakan lensa lipat 8 untuk membidiknya. Dan melihat dua orang lainnya tewas di tempat. Gunakan kecepatan tercepatnya untuk merangkak keluar dari lubang pasir. Lari ke sisi gerobak uang. Lalu berlutut di pasir. Keluarkan roda lain yang telah disiapkan dan dikubur di depan. Dan segera ambil dongkraknya. Roda depan kiri ke atas. Dalam waktu 5 menit, dia dengan cepat mengganti roda baru. Dan pada saat yang sama kaki tangannya yang lain mengikuti simbol yang telah dibuat sebelumnya. Gali pasir tersebut agar jaring baja sudah terkubur di bawahnya. Setelah menggali, gunakan pengait untuk menariknya ke depan kereta uang dan arahkan secara berurutan. Hanya dengan begitu mobil dapat berjalan dengan mantap di atas pasir. Hindari terjebak dalam luka. Begitu saja, ikuti jalan yang telah dibuat oleh kaki tangan Anda. Nyaman untuk membawa uang ke dan dari gudang bawah tanah yang telah mereka persiapkan sebelumnya. Pihak Z, untuk mencegah pengejaran FBI, segera mengatur agar anggota tim naik ke kerangka pendukung. Lepaskan semua pelat besi yang ada di atap. Dengan cara ini dimungkinkan untuk menutupi keberadaan gudang ini. Tetapi hal ini belum pasti. Z memanggil helikopter, bermaksud menggunakan baling-baling pesawat untuk bergerak dan menciptakan gaya hembusan yang besar. Dengan demikian pemotongan menutupi pelat baja secara merata. Benar saja, bersama dengan helikopter, berbalik di tempat di udara. Pasir dengan cepat menutupi bagian atas gudang. Pelat besinya juga disamarkan. Hanya mulut lubang sepanjang 40 meter yang tersisa. Digunakan untuk masuk dan keluar. Pada saat yang sama, kaki tangan helikopter menyelesaikan misi mereka. Dan bersiap untuk kembali ke lokasi semula. Sebuah mobil berwarna merah tiba-tiba melaju menuju gudang bawah tanah. Dengan kecepatan yang sangat cepat. Padahal krunya tahu, jarak ini terlalu jauh bagi pengemudi. Pastinya tidak melihat apapun. Tapi itu untuk mencegah bencana di masa depan. Dia masih memutar kepala helikopter 360 derajat. Perlahan gerakan mobil merah itu. Lalu ambil pistolnya. Bersiaplah untuk membunuh seseorang dengan lelucon. Sopir melihat ini dan langsung ketakutan. Pintu mobil tidak sempat menutup sehingga dia mengangkat kakinya dan lari.
menerima kabar bahwa pilot ingin mengeksekusi seseorang. Dengan kecepatan 1 meter per jam, ia segera berlari, karena ia tahu begitu jenazah pengemudi ditemukan oleh FBI, pasti akan memperluas penyelidikannya di kawasan gurun pasir tersebut. Saat itu lubang pasir mereka akan beresiko ketahuan. Sehingga mereka terpaksa menggali lubang dan menguburkan jenazah pengemudinya. Saat Z baru saja selesai menguburkan jenazahnya, sebuah mobil-mobil polisi terdengar suara pemandangan dari luar. Jauh melaju kembali, ternyata itu adalah pengemudi truk kargo. Sebelum ditembak mati oleh perampok, ia menghubungi polisi melalui walkie-talkie dan mengirimkan pesan meminta bantuan. Polisi segera bergerak, dan FBI segera tiba di lokasi perampokan. Melihat mobil polisi semakin dekat dan dekat dengannya, cepat lari untuk duduk di mobil merah itu. Keluarkan dokumen dari mobil, lalu ia sengaja menyamar menjadi supirnya. Hadapi pertanyaan FBI dengan tenang. Tentu saja FBI tidak akan mempercayai identitas Z. Tapi karena tidak bisa ditemukan, mereka terus terlibat dengan perampok truk uang. Polisi juga tidak punya cara untuk menangkapnya. Saat ini, sekelompok polisi segera datang. Mulailah penyelidikan di gurun tak berujung ini. Namun mereka mencari selama 3 hari 3 malam. Bahkan tidak ada satupun bagian truk yang ditemukan. Wajah Sheriff tercengang. Mungkinkah mobil sebesar itu sudah menghilang dari dunia ini? Tetapi mereka tidak menyangka mobil yang mereka cari dengan susah payah berbaring tepat di kaki mereka lagi. Kemudian, mengambil kesempatan agar tidak ada yang memperhatikan, dia diam-diam menyelinap kembali ke gudang bawah tanah. Bersiap bersama antek-anteknya untuk mengambil kode internal truk uang. Tetapi mereka meneliti selama setengah hari dan menemukan pintu besi mobil. Hanya pemiliknya yang bisa membukanya jika ada di dalam. Artinya pasti ada pengawal lain di dalam kabin. Sehingga memaksa pengawal umum untuk proaktif membukakan pintu. Dia segera memakai masker anti-gas dan mengambil semprotan merica dan letakkan di pintu ventilasi truk yang membawa semprotan. Gas air mata perlahan memenuhi kompartemen mobil. 2 pengawal ada di dalam. Saya dengan cepat diliputi asap sampai saya menjadi bingung. Seorang saudara melihat ini dan segera mengeluarkan masker anti-gas dari lemari. Ada staf pengawal lainnya. Tidak beruntung. Saya hanya bisa menggunakan selimut basah untuk menutupi hidung saya. Melihat dirinya akan mengakhiri hidupnya dalam asap, ia segera mengambil radio dan bernegosiasi dengan para perampok. "Hei, kita bisa buka pintu besi mobilnya. Tapi Anda harus memastikan untuk tidak menyakiti kami. Kalau tidak, kami lebih memilih dikelilingi asap daripada membuka pintu." Mendengar itu, pura-pura menanggapi permintaan pengawalnya. Namun kenyataannya, dia mengatur agar komplotannya berada di truk uang untuk menyergapnya. Benar saja, pintu besi mobil itu terdengar suara berderit dan terbuka. Kaki tangannya langsung menembak. Boom, boom, boom. Tembak untuk pengawalan di lantai. Pengawal yang tersisa melihat hal ini dan segera menekan tombol untuk menutup pintu. Mendengar suara berderit, pintu besi mobil pun tertutup sejenak. Tidak ada jalan lain bagi para perampok untuk mencari jalan lain. Jadi saya membukanya dari bagian bawah truk uang. Hanya untuk melihatnya terlebih dahulu. Buatlah tanda di bawah mobil. Lalu ambil pistol las yang suhunya mencapai 1000 derajat. Dan buat lubang di bawah mobil. Namun setelah terbakar setengah hari, setrika kolong mobil tetap sama. Di saat yang sama, di atas gudang, terdengar suara helikopter. Artinya, polisi mungkin sudah mengetahuinya. Truk kargo itu disembunyikan di padang pasir. Para perampok sedikit panik dan mulai saling menyalahkan. Beberapa orang mengungkapkan kemarahannya, bahkan menggerakkan tangan dan kakinya. Saya mendengar para perampok mengalami pertengkaran internal. Pengawal memanfaatkan kesempatan itu untuk membuka pintu besi mobil. Kemudian, sambil mengangkat senjata ke arah datangnya, para perampok dengan panik terus-menerus menembak. Boom boom boom. Lalu para staf dengan hati-hati mengawal mereka. Periksa apakah perampok sudah selesai atau belum. Terkena peluru. Dia tiba-tiba menarik pelatuknya.
dan melihat pengawalnya sudah tidak bergerak lagi. Memegang pistol las dengan susah payah. Hingga semua bahan bakar tidak tahan lagi. Akhirnya dia membuat lubang seukuran pergelangan tangan di bawah mobil. Kemudian dia merogoh kompartemen mobil dan mencari kabel yang menghubungkan keduanya untuk mengontrol pintu anti-maling. Dengan suara berderit, pintu besi itu langsung terbuka. Z begitu senang hingga ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk membuka salah satu kotak asuransi yang ada di dalamnya. Yang membuat Z senang adalah tidak hanya ada hal positif di dalamnya. Kertas putih bersih uang, tapi juga lebih dari 200 emas batangan. Tumpukan uang ini mungkin tidak bisa dihabiskan dalam 3 masa hidup. Hehe.